الرحمن الرحيم. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, saya persilakan. Monggo, silakan. Saya bersaudara 7 orang. Alhamdulillah banyak. Lakinya tinggal 2. Saya dan adik saya. Orang tua sudah ada semua, meninggalkan warisan dibagi sesuai dengan syariat, 1/2. Lalu sama-sama dapatkan yang perempuan 1, yang bagi 2. Nah, salah satu adik saya ini kebetulan yang nganggur. Sampai seberapa saya harus bertanggung jawab terhadap adik saya ini? Apakah menanggung semua kehidupannya? Padahal dia juga dapat. Nah, ini saya Tidak bekerja. tidak bekerja. Laki-laki. Perempuan. Oh, perempuan. Kan yang diwajibkan kita mengganti orang tua kan adik. Saudara ya. Sampai kapan? Ya kalau dia menikah ya sampai menikah. Kalau seandainya belum menikah, kan setiap anak itu ada walinya ya. Walinya itu siapa yang ditunjuk, yang paling dekat, yang bisa ditemploi lah sama anak tersebut. Kalau sudah balik, ya, kalau sudah balik bagi laki-laki itu sudah mulai diajari cara untuk supaya bisa mandiri. Dan yang menjadi kewajiban saudara itu sampai kapan gitu ya Pak ya? Yang lebih tahu tentang maslahat dari adik kita itu kita sendiri ya. Jangankan orang lain ya, jangankan saudara sendiri, orang lain pun kalau kita melihat dia di dalam bahaya dan kita mampu untuk membantunya dan Allah kirimkan hanya kita yang tahu, maka kita wajib untuk membantunya. Ada orang kejat-kejat gitu, kelaparan, fardu kifayah memang, karena apa? Kewajiban adalah semua orang untuk membantu, tapi yang dikasih tahu kan sampean tok. Ya sampean itu yang orang lain akan terbebas dari dosa kalau sampean melaksanakan. Kita juga terbebas dari dosa kalau kita menolong. Begitu juga keluarga, Pak. Kalau dilepaskan, bisa nggak dia? Tapi ketika dia dilepaskan, bahaya mengancam saya sini, fitnah saya sini. Saya kemarin itu di daerah Dinoyo ketemu dengan seorang ibu-ibu yang punya warung. Sambil saya beli sesuatu, saya nanya rumahnya di mana Bu? Di sini. Tinggal sendiri tak? Sama adik saya. Tapi adiknya itu orang yang kurang normal, Pak. Dan dia bilang, aku dititipi oleh Allah adik saya itu. Karena semua saudara sudah meninggal, cuman sama dia tok gitu. Dan dia juga nggak bisa nyari duit ya. Tiap hari ya kerja ya makan minta duit, namanya juga nggak normal. Terus saya bilang, mulia sekali hati ibu ini. Jadi dia itu sendiri suaminya sudah meninggal, tidak punya anak. Akhirnya dia berdua sama saudaranya. Artinya gini, apalagi keluarga kita yang tahu itu kita lepaskan, bahaya apa enggak? Bahaya. Kalau dilepaskan, jangan. Disitulah kita kemudian ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang paling afdal dalam bersedekah adalah kepada ulil qurba yang mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan darah. Gitu. Tapi aku terbebani, amanah memang. Terus seandainya kalau misalnya nih dia dilepaskan, yang nanggung dia siapa gitu?
Bisa nggak dia berdiri sendiri? Kalau memang bisa dilatih ya dikasih pancing gitu biar dia. Tapi kalau seandainya seperti ibu tadi yang saya ceritakan, Bu, ibu jualan di sini, alhamdulillah semoga mudah-mudahan laris, bisa hidup bersama adiknya. Itu Pak, saya beberapa kali mendapati orang itu ya memang dalam kondisi yang sangat sulit gitu. Itu tadi pertimbangannya. Kita itu punya kewajiban, kenapa? Karena dia adalah kerabat kita. Bisa nggak dilatih mandiri? Latihlah untuk mandiri. Kalau nggak bisa ya bersabar. Bersabar untuk membantu. Dan ketika kita membantu, sebenarnya kita ini ingin melancarkan rezeki kita sendiri. Sehingga ketika Rasulullah SAW dalam sebuah cerita itu, ya Rasulullah, aku itu loh direpotno sama saudara saya, dikit-dikit minta gitu, mungkin tidak pintar bekerja atau bagaimana gitu ya. Apa kata Rasulullah? Mungkin rezekimu itu ya dari saudaramu itu, karena saudara kamu pelihara, kamu berbuat baik kepadanya, sehingga rezekimu itu ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, Bismillah saja. Kalau seandainya kita juga nggak ada amanah, seandainya loh ya, ibaratnya kita nggak ada amanah, cari amanah Pak. Dilihat saudara-saudaranya itu, oh itu mau sekolah nggak bisa bayar, ayo kerabatnya ditanggung, daripada ditanggung oleh orang lain, ya kita tanggung sendiri. Cari itu keponakan-keponakan, dibiayai Pak. Kalau mau tinggal sama kita, kalau memang rumahnya cukup dan tinggal. Saya prinsipnya begitu Pak. Kita tidak hidup sendiri Pak. Kita bersama orang lain. Kalau kita mau menanggung dan ngurusi kerabat kita, itu pahalanya paling besar daripada orang lain. Ya mudah-mudahan. Dan ternyata ya Allah tidak membuat kita kekurangan gara-gara kita membiayai, padahal juga besar, menguliahkan keponakan, bayarin SPP. Kalau kita datang itu Pak, antri Pak. Kalau saya datang ya ke Kudus ya kan, pulang nggak ngasih apa-apa Pak, pada mengeluh Pak, karena nggak biasanya gitu. Walaupun sedikit rezeki, datang pulang kampung itu sudah semuanya bertamu ke rumah ini, ngerti saya itu. Tapi nggak apa-apa Pak. Kita itu ingin ngurusi semuanya. Jangan hanya ngurusi pribadi, jangan hanya ngurusi keluarga. Itu terbatas ini ya. Tapi kita melebarkan manfaat ke orang lain. Ya, yang sabar ya. Sabar. Kalau memang nggak ada justru dicari. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Nomor 1. Dan ketika Allah memberikan mal, dia mensedekahkan kepada kerabat-kerabatnya. Itu nomor 1 Pak. Memang kerabat itu memang harus sabar memang Pak. Kadang ya kalau orang Jawa bilang ngakokno ati Pak, ya itu enggak apa-apa. Kadang walaupun kita sudah banyak bantu ngono ya ngomongnya ya kadang yang gak enak kok Pak. Wis gak apa-apa Pak. Anggap aja jangan lalu, itu obat lah, ini obat pahit gak apa-apa. Gak usah dimasukkan hati. Kayak cerita itu loh, Abu Bakar sama Mistah itu Pak. Mistah itu menuduh Aisyah berzina sampai kena cambuk kan dia. Sampai Abu Bakar bilang, Mistah itu masih saudaranya Abu Bakar. Mistah itu kok ngomong tentang Aisyah kok macem-macem malah. Wes enggak saya kasih lagi lah, enggak saya biayai hidupnya. Ditegur sama Allah dalam surat An-Nur. Jangan sampai orang yang punya kelebihan yang diberikan Allah itu mengatakan saya tidak akan memberi lagi. Apakah dia tidak suka Allah mengampuni dia? Setelah turun ayat itu, Abu Bakar itu, saya mau ampunan Allah, saya akan biayai lagi Mistah, walaupun ngomongnya sengak. Loh, Pak. Banyak cerita tentang masalah itu, Pak. Jadi orang beriman itu memang harus tahan. Kalau ingin derajatnya tinggi di sisi Allah,
ini dunia, sebentar lagi ya kita sudah pergi semua ya Pak, tahan aja, sabar gitu. Itu ya Pak ya. Mohon izin saya karena ada acara lagi ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum qaumun dhalimun fa innahum qaumun ghasibun. Allahumma khudhum akhda azizil muqtadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.